warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat dan kita hormati bersama Ketua Takmir Masjid As-Sakinah beserta pengurusnya, para bapak, para ibu, pengurus RT RW dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Bapak Ibu, pertama dan utama mari kita sampaikan syukur kepada Allah SWT dengan mengucap takbir Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji bagi Allah yang pagi ini menggerakkan kita, memberikan hidayah taufik kepada kita sehingga kita melaksanakan sholat subuh, dimulai dari tahiyatul masjid, kemudian qobliyah subuh, subuh berjamaah, zikir, berdoa, terus ngaji. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita, amalan kita semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pahalanya untuk diri kita, untuk ibu kita, untuk bapak kita dan juga keluarga kita. Shalawatullah wassalamuhu, semoga Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita yang membela kita dan selalu kita harapkan nanti doa beliau dan syafaat beliau. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, kita doakan seluruh keluarga besar Masjid As-Sakinah ini, masjid ini dan seluruh program-programnya, semoga semua selalu diberkahi Allah Ta'ala, sehingga siapapun yang ambil bagian di tempat ini, entah dari sisi manapun, sisi sholat Jumat, sholat 5 waktu, sisi ngajinya, sisi mampirnya saja, semuanya dapat bagian pahala. Amin. Karena di masjid itu ada yang mampir saja, ada mampir ke kamar kecil terus kembali lagi, ada. Semuanya dapat bagian pahala. Kita doakan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh, sudah yuswa, semoga beliau tetap sehat, istiqomah ibadah. Yang anak-anak yang masih kecil-kecil, putra wayah kita sedoyo, semoga selalu dijaga Allah Ta'ala sehingga menjadi anak yang solih-solihah, anak yang sukses dunianya, anak yang sukses akhiratnya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya selamat memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1446, 1446 tahun baru kita, tahun baru Islam. Berarti umur Bapak, umur Ibu, umur kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Lek berkurang kalau kok dereng atau semerap tahun kok berkurang. Bapak ya semuanya pinter. Kalau yang lalu 50, sekarang 49. Kok bahkan berkurang? Berarti bertambah angkanya, berkurang jatahnya. Nah, karena jatahnya berkurang, berarti makin menipis, makin menipis, makin menipis. Karena Bapak Ibu sudah lama meninggalkan setat.
sudah lama meninggalkan start, berarti makin dekat dengan finish. Untuk itu kita jaga. Baik, saya akan menyampaikan ayat Allah, dawuhnya Allah Ta'ala dan dawuhnya Rasulullah SAW. Salah satu ayat yang mudah sekali dibuktikan. Ayat yang akan saya baca surat Ali Imran ayat 185. Surat Ali Imran ayat 185 ini sangat mudah dibuktikan kebenarannya. Ayat-ayat yang lain perlu berpikir, ayat Ali Imran ini mudah dibuktikan. Apa ayatnya berbunyi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Dha'iqah itu merasakan, ngrasake. Saben-saben sing kagungan nyawa mesti bakal merasakan mati. Terus pun dirasane mati. Sarene kula panjenengan dereng matos penjelasan dari Rasulullah SAW. Rasane wong mati niku lara tur banget lorone. Wonten sing mastani luwih lara timbang dibacok pedang ping 99 wonten. Wonten sing mastani luwih lara timbang diklongkot kulite. Diklongkot kulit itu larane pol, tapi tasih sakit ketika sakaratul maut. Bergeraknya roh dari ruas yang satu ke ruas berikutnya ngandhap hingga sekedik niku sakitnya bukan main. Sakit sangat sampai geget, sampai kemeringet niku saking ngempete sakit. Pramila kula panjenengan dipun utus mengamalkan doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah ya Rabb, saya mohon Engkau berikan kemudahan ketika saya menghadapi sakaratul maut. Nah, perpindahan roh nyawa dari ruas ke satu ke ruas berikutnya sakit sekali. Nah, tapi wonten sing boten patos sakit. Biasanya priyanto ingkang amalipun kata saene menjelang sakaratul maut itu oleh Allah dihibur. Dihibur itu diselimur. Diselimur itu napa nggih? Diselimur itu napa bahasa sing penak dipahami? Diselimur itu nggih diselimur. Nah, diselimur itu dialihkan perhatiannya. Dialihkan perhatiannya sehingga lupa. Dialihkan kenapa? Orang-orang yang beriman ketika sakaratul maut dialihkan perhatiannya ke kenangan-kenangan amal baik yang pernah dikerjakan. Kenangan amal baik yang pernah dikerjakan ditunjukkan lagi. Si fulan, kamu pernah sholat, pernah ngaji, pernah sodako, pernah zakat, ini ditunjukkan. Plus kabar gembira balasannya. Seneng. Karena seneng, saking senengnya sampai kesengsem, kesupen, tidak terasa kalau sedang sakaratul maut. Terus mesem guyu
sehingga sampai sakit mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang sakaratul maut dituntut pelan-pelan dengan ucapan la ilaha illallah. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati. Sesungguhnya hanya pada hari kiamat sajalah nanti pahala itu disempurnakan. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ia sungguh beruntung. Yang harus diwaspadai, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara, yang kadang melalaikan. Nah, insya Allah kalau panjenengan boten tidak melalaikan, karena nopo Bapak Ibu, dunia itu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia niki tempat menanam, panennya besok di akhirat. Lah yang dipanen apa Bapak Ibu? Yang mau kita panen apa? Tergantung yang ditanam, tergantung yang ditanam. Nek dalam bahasa Jawa, lek nandur rawe ya bakal. Rawe itu tanaman yang menyebabkan gatal-gatal. Nek nandur rawe ya bakal panen keroten, panen gatal. Tapi kalau nanam amal solih mesti panen. Panennya sami nopo langkung kata. Ingat, Allah itu kalau memberikan balasan kebaikan tidak pernah setimpal, tidak pernah sama. Minimal 10 kali, atasnya 50 kali, atasnya 70 kali, atasnya lagi 100 kali, atasnya lagi 700. Nggih. Dan Allah akan melipat gandakan lagi, melipat-lipatkan lagi. Makanya beramal soleh itu saking Allah ridho dan senangnya, balasannya itu tidak sama, tapi 10, 50, 70, 100, bahkan 700 kali, bahkan lebih. Apalagi Lailatul Qadar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik, berikutnya saya baca ayat lagi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa, setiap orang tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Tiap orang, tiap jiwa tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Maka setiap kita akan melakukan besok, kita password dengan ucapan insya Allah. Jika Allah menghendaki, dan semoga Allah menghendaki. Yang kedua, wa ma tadri nafsun, dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana kita akan mati. Memang tempat kita di Mojoroto indah, matinya bisa di Mekah, bisa di Madinah, bisa di tempat lain yang baik-baik. Untuk itu waspadalah, karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ketika kita mau tidur disuruh sikatan, berwudu, berdoa. Apa sebabnya? Sebab tidur itu rohnya diambil. Bisa juga dikembalikan atau tidak. Maka kita disuruh mempersiapkan diri. Begitu bangun dari tidur, roh sudah dikembalikan lagi, kita disuruh memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau menghidupkan saya kembali setelah saya mati sementara. Gitu tiang itu nek sehari kan boten ngertos napa-napa. Makanya Allah itu maha melindungi kita. Kenapa? Di saat kita tidur, setan itu bisa leluasa.
mau neket, mau ngidet, mau idoni, leluasa. Hanya karena dilindungi Allah, setan tidak diperkenankan menggoda, kita akhirnya selamat. Nah, makanya kita disuruh memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ayat lagi Allah dawuh faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal kita, ajal mereka, maka tidak ada yang dapat mengundur sesaat pun atau memajukan sesaat pun. Ya sudah, dicatat oleh Allah pada usia 4 bulan. 4 bulan dalam kandungan ditentukan apanya? Ajalnya. Terus amalnya. Terus bahagia atau sengsaranya. Rezeki betul. Di hadis itu tidak ada tulisan rezeki. Ulangi, ya rezekinya, yang tidak ada itu jodoh. Ditulis rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsaranya pun ditulis oleh Allah. Nah, makanya ada orang yang beramal baik sekali. Ternyata menjelang ajal itu loh di usia senja, lah kok belis, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Ditanya kenapa begitu, sambil guyon dia jawab, oh alah sholat seprono sprene pangga melarat kok. Akhirnya meninggalkan sholat. Naudzubillah min dzalik. Ternyata itu memang catatannya dari awal begitu. Ada orang yang perilakunya jelek sekali, menjelang ajal kok jadi baik. Ternyata memang catatannya baik. Maka tugas kita sekarang ialah menjaga iman, menjaga Islam, menjaga amal sholih. Nah, dijaga. Bapak Ibu, nanti diserang penyakit aras-arasan. Sering nggih, sami Bu. Makanya untuk aras-arasan harus dilawan. Jangan sampai mau ngaji aras-arasan, mau sholat tahajud aras-arasan, mau infak imani, itu memang godaan-godaan. Karena di dunia ini sementara semu. Kenapa? Tidak tetap, berubah terus. Ibu-ibu dulu pernah muda, bapak-bapak pernah muda, sekarang sudah lanjut usia. Nah, memang perjalanan kita sementara. Baik, kita lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. He wong-wong kang padha iman, ojo sampai bodohmu, anakmu, apa yang kamu miliki itu melalaikan kamu dari ibadah kepada Allah. Jangan sampai terperdaya oleh harta, oleh anak, oleh keluarga, sampai melalaikan ibadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau sampai terperdaya oleh harta, oleh anak, oleh kesibukan dunia, sampai melalaikan Allah, maka tergolong orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu. Segeralah kamu berinfak, segera bersedekah, segera membelanjakan harta di jalan Allah sebelum datangnya kematian. Kalau sudah datang kematian terus belum berinfak, maka orang itu akan menyesal. Apa menyesalnya? Matur, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas sholihin. Napa tolong sani? Duhai Allah, kenapa ajal saya ini begitu cepat datangnya? Saya belum sedekah ya Allah.
saya belum punya banyak bekal. Mohon ya Allah Engkau tunda, jangan sekarang. Engkau undur kembalikan aku ke dunia ya Allah. Fa'as sodako, saya akan sodako ya Allah. Napa istilahnya? Getun tiba wuri, menyesal di belakang. Makanya Bapak Ibu, kalau mau sedekah wis bismillah, ini untuk bekal saya di akhirat, itu mesti dibalas oleh Allah, dibalas oleh Allah. Ada seorang yang diberi tugas melaksanakan satu pekerjaan tapi ditarget harus 100%. Ternyata hasilnya hanya 70%, 80%, terus begitu. Terus dia punya ide, yuk kita bagaimana Allah itu senang supaya target kita tercapai. Anak buahnya digerakkan dengan sedekah. Dengan sedekah diberikan fakir miskin sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi? Tahun itu juga target pekerjaannya tidak 100%, 120%. Tahun berikutnya meningkat lagi. Apa ya? Nyunggek, mencari wasilah supaya Allah menurunkan barokahnya. Lewat apa? Banyak bersedekah. Di sini juga begitu. Tiang sedherek nate sedekah atau sedikit sedekahnya menyesal betul sampai minta dikembalikan ke dunia biar bisa sedekah. Cuman permohonan itu ditolak oleh Allah, tidak dikabulkan Allah dengan jawaban wala yakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan menunda, tidak akan mengundur kematian seseorang kalau memang sudah tiba saatnya. Nah, para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya Allah berfirman lagi, alam yatil ladina amanu antahsa'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang kepadamu, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yaitu diturunkan kitab kepada mereka, kemudian berlalu masa yang lama atas mereka, hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Nah, pun saniki dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Umar itu dawuh, pundakku dicekel, dipegang oleh Rasulullah. Pundaknya dipegang. Ya. Ternyata Bapak Ibu, kenapa kok Rasulullah itu memegang pundak? Ternyata menyentuh pundak itu adalah efeknya secara psikologis itu besar sekali. Betul. Orang kalau disentuh pundaknya, satu, merasa tidak terganggu kehormatannya, dan tidak disenggol sirahi. Disentuh pundaknya, merasa nyaman, aman, dan saat itulah setelah disentuh kedua pundaknya, Rasulullah dawuh, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabilin. Ibnu Umar, jadilah kau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang bepergian. Apa maksudnya orang asing atau orang yang bepergian? Mesti akan kembali. Makanya ibu bapak kalau memang ada acara reuni keluarga,
reuni keluarga pas hari raya kesekian, yang di Jakarta pulang, yang di Surabaya pulang, di mana-mana pulang, namanya pulang kampung, reuni. Nah, orang pulang kampung itu ada yang seneng, ada yang sedih, ada yang tidak berani pulang kampung. Ketika dia mengembara, hati-hati, akhirnya sukses. Pas sukses itu pulang kampung dengan senang hati, disambut oleh keluarganya dan bisa tinggali kepada sanak keluarganya. Karena dia hati-hati, sukses. Ada yang ketika mengembara, dia sembrono, akhirnya pulang dengan penuh kesulitan, bahkan boleh tapi jaluk sangu meneh, atau bahkan tidak berani pulang karena dalam pengembaraan kurang hati-hati. Nah, kira-kira walaupun di mana kita nanti bertebaran, pasti akan pulang kampung yang hakiki, Darussalam, kampung nan indah damai, namanya kampung akhirat, jurusan surga. Karena kampung akhirat dua jurusan, satu jurusan surga, dua jurusan neraka. Dua-duanya terbentang untuk kita. Pulang kampung akhirat adalah pasti. Ulangi, pulang kampung akhirat adalah pasti, ke surga adalah pilihan. Sama dengan orang mati pasti, husnul khotimah pilihan. Ayo milih-milih itu tadi. Ngata ibu-ibu, bapak-bapak, kula panjenengan mengembara tentunya ini muga-muga pengembaraan yang berhasil nggih. Nah, kata Rasulullah, dadya ning donya iki kaya wong sing bepergian utawa orang asing, berarti tidak lama, mesti akan meninggalkan tempat itu. Maka dijelaskan oleh Ibnu Umar, idza amsaita fala tantabiri sabaha. Kalau kamu sedang berada di waktu sore, segera beramal sholih, segera ngaji, segera beribadah, jangan menunggu datangnya pagi. Sebaliknya, wa idza asbahta fala tantabiril masaa. Yang seliramu pas berada di waktu pagi, segera berbuat kebaikan, jangan menunggu datangnya sore. Apa maknanya? Jangan menunda amal sholih. Wonten priyanto ingkang badhe daftar haji, wis kagungan yatra damel daftar haji, punya perhitungan ekonomi. Kalau saya pakai daftar tahun ini hanya cukup 2 orang, aku dan istriku. Tapi kalau saya perdagangkan dulu, nah menawi nang dusun itu damel nyewa tebu, damel nyewa sabit, iki lek tak nyewa tebu 2 tahun iso dadi 4 kali lipat. Teori ekonomi, teori rasional. Ternyata menunda itu tidak baik. Setelah diterapkan betul, tidak berkembang, malah habis. Maka sekali lagi, idza asbahta fala tantadiril masaa. Kalau kamu berada di waktu pagi, segera berbuat kebaikan, jangan menunggu-nunggu waktu sore. Maksudnya misalnya, Bu, monggo pengajian sok ae lek wis duwe omah dhewe. Barang duwe omah dhewe, Bu monggo pengajian sok ae lek wis duwe putu. Barang duwe putu, saya repot. Terus ibda binafsik,
mulai dari diri sendiri dan sekarang juga. Nah, Ibnu Umar mengingatkan waktu min sihatika limarodika. Hati-hati waktu sehat gunakan untuk ibadah, karena sehat itu sewaktu-waktu berubah jadi sakit. Makanya para ibu kalau pengen membuatkan makanan enak untuk suami, jangan menunggu sakit ya bunda ya. Nah, sekarang aja ditawari, Mas, mau sarapan apa? Rawon, apa soto, apa pecel. Jangan menunggu sakit. Kalau sakit ditawari yang enak-enak. Terus saya dahar apa, Mas? Sate, pahit. Gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Wa min hayatika qabla wa min hayatika limautika. Waktu hidup gunakan untuk beribadah sebaik-baiknya, untuk menghadapi waktu kematian. Apa? Sehat digunakan, termasuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Ada keterangan ayah bunda panjenengan sedaya itu jangan sampai kekurangan air putih. Jangan minum menunggu haus. Aku ngombe, jangan minum air putih yang sebanyak-banyaknya air bening, karena dari air itu Allah menghidupkan, Allah menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun minum air putih yang banyak, laku bolak-balik main gurih lah, minum banyak. Lebih baik itu daripada ketelatan atau kekurangan air. Nanti fatal akibatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Yaitu Rasulullah SAW dawuh, tidak hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang diwasiatkan lantas bermalam sampai 2 malam, melainkan segera harus ditulisnya. Nah, termasuk saat ini ibu bapak menawi pengen kagungan unen-unen nopo sing sajayano ditulis namanya wasiat. So, lain aku wis raono, tulung dilaksanakan 1, 2, 3 niki dilaksanakan. Namanya wasiat boleh. Kalau wasiat masalah harta tidak boleh melampaui 1/3. Orang yang meninggal Bapak Ibu diikuti 3 perkara. Ulangi, jenazah yang diberangkatkan ke kubur diikuti 3 perkara. 1, diikuti saudaranya, temannya, keluarganya. Yang kedua diikuti hartanya. Yang ketiga diikuti amalnya. Jenazah berangkat diikuti 3 perkara: keluarganya, hartanya, amalnya. Setelah dimakamkan, yang 2 kembali, keluarganya kembali, hartanya juga kembali. Yang tidak kembali, amalnya. Amal akan menyertai. Para Bapak Ibu, yang menyertai ini amal baik apa amal jelek? Yang menyertai ini baik apa jelek? Dua-duanya menyertai. Kalau amal jelek yang menyertai berarti menyiksa dan memberatkan. Kalau amal baik yang menyertai meringankan dan menjadi nikmat kubur. Karena kita pasti ke sana Bapak Ibu, pasti ke sana. Mau tidak mau mesti pasti ke sana. Bapak Ibu, bapak-bapak terutama waktu menyembelih hewan korban, mau menyembelih sapi, karepe sapi ini lagi mboten purun to. Yo berot, yo meronta, yo pengen kabur, yo nangis barang. Nggih lembuna jenis sembelih nggih ngetes-ngetes lho Bu. Tapi kenapa kita tetap semangat memotongnya? Karena menyembelih sapi hewan kurban adalah ibadah. Malaikat maut mencabut nyawa nggih ngoten. Karena sing
cabut ya mau. Tapi kenapa malaikat tetap semangat? Karena melaksanakan tugas dari Allah. Sama ketika manusia yang durhaka mau dilempar ke neraka, ya mau, ya meronta, ya bantah. Tapi malaikat melakukan tugas ibadah, maka dengan senang hati saja tetap dimasukkan. Nah, itulah kehidupan. Makanya ibu bapak, karena waktu kita mulai menipis, mulai limit, mulai terbatas, maka manajemen waktu harus betul-betul hati-hati. Hati-hati. Bagi bapak ibu yang sudah diberi waktu longgar, mohon dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sholat duha, lek saged sing kathah. Waktune longgar nek dibatasi ning loro tok. Emani-mani. Oh sakjane saged 4 saged, 6 saged, 8 saged. Ibu Aisyah 12. Deres Quran longgar. Tapi kalah karo bondo. Salat duha sing lagi oleh 2 rakaat. Payu mau ngantuk pol. Di samping ngantuk wonten kuwi dibisiki, aja akeh-akeh. Wingi wis. Pun boten sadirake bisikan niku. Wis aku pokoke kapan meneh kalau enggak sekarang. Kapan lagi kalau enggak sekarang? Dinikmati. Karena diberi waktu oleh Allah longgar. Deres Quran yang banyak. HP-nya rodok dijauhkan sedikit. Dan terus pundi lagi orang-orang bareng nulis ngantuk, HP ini gede-gede, akhirnya rodok noleh ini. Iki sesuai nutup dhewe plek ya tadi. Estu Bapak Ibu, tidak ada pilihan lain kecuali beramal terbaik, terbanyak. Ulangi, terbaik, terbanyak. Pengen diambil Allah pas sholat yang banyak. Pengen diambil Allah pas deres Quran yang banyak. Pengen diambil pas zikir yang banyak. Pengen diambil pas lesu. Naudzubillah min dzalik. Jangan marah ibu estu. Mulai sekarang berhenti marah. Mulai sekarang berhenti nyacat. Apa? Nyacat. Nyacat itu nyacat apa nyacat? Mencela. Contoh, nompo daging kurban. Ucapannya alhamdulillah matur suwun. Ora sah dibareni. Ada yang keji. Insyaallah mboten. Nggih, insyaallah mboten. Berhenti marah, berhenti nyacat, maido, mencela, nggih, mencela. Napa mawon? Bar delok mantan lah kok mulih dermeng. Sing lanang dia, lah kok sing wedok dia. Berhenti marah, berhenti maido, berhenti nyacat. Ibu-ibu masih ingat pas ketiga kata enggih, terus monggo, terus lali kabeh bisa. Supaya tidak mudah marah, ucapannya nggih, monggo, kula nderek. Simpulannya, nggo persiapan mumpung kita masih ada waktu di dunia ini, kita bersiap-siap sebaik mungkin, sebanyak mungkin, sehingga ketika malaikat mau datang, kita tahu ada isyarat, ada tanda-tanda, terus kita beribadah, kita tersenyum dengan mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Para ramu mbok pilengaken ingkang saged kula aturaken wonten kirang langkungipun atur kula, ada ucapan saya yang kurang baik, kula nyuwun agungipun pangapunten. Iki sampun waktu suruh? Derek nggih. Nah, saya khawatir nanti begitu turun dari ngaji kan langsung sholat suruh tuh nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu sampun kesel.
Ibu itu kalau ditanya mesti jaga perasaan. Bu, nanti nek jawab derek, padahal kalau bisa merapis munter ini, munter. Alhamdulillah, ini ibu. Baik bapak-bapak yang dirahmati Allah. Barang siapa yang duduk di masjid, mulai dari sholat subuh, terus di masjid ngaji, zikir, kemudian sampai waktu sholat suruh, sholat suruh 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Maka bapak ibu yang belum mampu umroh, belum mampu haji, ayo dikejar peluang ini. Sholat subuh berjamaah, selesai itu zikir, tidak kondur sampai masuk waktu syuruk. Insya Allah ada kesempatan untuk memperoleh pahala yang sangat besar. Baik para ibu bapak yang dirahmati Allah, qala Rasulullah SAW, aksiru dzikra hadhil ladatil yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat apa? Pemutus kenikmatan. Pemutus kenikmatan. Apa pemutus kenikmatan itu? Pemutus kenikmatan ialah kematian. Kematian. Kalau sudah mati, kenikmatan-kenikmatan di dunia putus. Nah, yang tidak putus, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang selalu mendoakan, terus mengalir. Ibu bapak, prianten-prianten orang-orang yang di dunianya itu foya-foya, hidupnya nikmat, hidupnya bahagia tanpa ibadah. Nanti kalau di akhirat, masuk semenit di akhirat ditanya, apakah kamu di dunia pernah hidup bahagia? Belum pernah ya Allah, saya belum pernah mengalami kenikmatan. Mereka nopo kebahagiaan yang mereka lakukan tapi lupa Allah terhapus oleh penderitaan. Orang yang di dunianya rekoso, sholat malam rekoso, sholat subuh rekoso, sedekah rekoso, semua rekoso, ditanya oleh Allah, kamu pernah hidup menderita di dunia? Boten ya Allah, saya selama di dunia bahagia terus. Karena kesulitan-kesulitan yang lama di dunia itu terhapus oleh kenikmatan yang baru saja diterima di alam kubur. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Kalau cita-citanya di dunia hidup mulia, di akhirat jangan masuk penghuni. Nah, di dunia hidup mulia, di akhirat masuk surga. Penghuni surga. Ibu itu sama Kresa toh nama surga. Karakter-karakter penduduk surga sama Kresa. Nah, ciri-ciri karakter penduduk surga ora nate nesu. Mau kan kita sepakat pengen jadi penduduk surga, ya latihan mulai sekarang. Tidak pernah marah, ngendikane sing apik-apik tok. Nah, panggula kula sampun matur, latihan lek ngendikan jawabe nggih. Manten-manten monggo. Manten-manten kula nderek pun latihan jadi penduduk surga. Bila nyata dengan sakit kula aturaken sepeda malih, bila enten atur kula ingkang kirang sae, kula nyuwun agunging pangapunten. Monggo kita tutup kanthi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami keluarga besar Jamaah Masjid
Itu semua ya Allah kami kerjakan hanya semata-mata ingin mengharapkan ridho. Amin, amin. Untuk itu ya Allah terimalah amal kami, terimalah ibadah kami, kabulkanlah doa kami, mudahkanlah urusan kami, berkahilah rezeki kami, sehingga rumah tangga kami menjadi sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa kami, dosa bapak ibu kami, dan dosa keluarga kami. Wahai Allah yang menyatukan hati di antara kami, ya Allah jauhkanlah dari perpecahan, jauhkanlah dari permusuhan, jadikanlah kami bersaudara di dunia ini sampai nanti bersaudara di surga-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah bimbinglah kami ke jalan yang benar, yaitu jalan orang-orang yang Kau ridhoi, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, dan bukan jalan orang yang Kau murkai, serta bukan jalan orang yang sesat. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, kelihatan benar, dan berikan kami kemampuan untuk melaksanakannya. Begitu juga ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang salah, kelihatan salah, dan beri kemampuan kami untuk meninggalkannya. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.